Auto bikin geger semua. Bung Binder buat pernyataan sangat mengejutkan soal hasil laga Persib Bandung versus Lion City Sailors malam ini. Bahkan sampai sindir keras wasit yang kontroversial kayak gini. Bobotoh Auto sangat setuju dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pertandingan lanjutan AFC Champions League 2 antara Lion City Sailors versus Persib Bandung di Stadion Bishan, Singapura menjadi salah satu laga paling panas, emosional, dan syarat tensi yang digelar malam ini. Bukan hanya karena duel dua tim besar yang saling beradu strategi, tetapi juga karena drama demi drama yang muncul sepanjang 90 menit pertandingan, mulai dari gol cepat, tensi permainan keras, hingga keputusan-keputusan wasit yang menuai kontroversi tajam. Dan di tengah membeledaknya reaksi publik sepak bola Indonesia, pengamat sepak bola nasional, Bung Binder, menjadi salah satu sosok yang langsung memberikan respon tegas, panjang, dan penuh analisis mendalam mengenai hasil laga tersebut. Melalui pernyataannya yang lugas dan blak-blakan, Bung Binder menilai bahwa apa yang terjadi di lapangan malam ini bukanlah kebetulan. Ia bahkan mengakui bahwa sejak awal dirinya sudah menduga Persib akan meraih hasil positif sekalipun harus bermain di kandang lawan dan sempat tertinggal lebih dulu. Dalam komentarnya, Bung Binder menegaskan bahwa kekuatan mental dan kualitas tim Persib Bandung saat ini berada pada level yang berbeda. Menurutnya, Maung Bandung bukan hanya tim yang solid secara teknis, tetapi juga dewasa secara taktikal dan sangat matang saat berada dalam tekanan. Saya sudah prediksi sejak awal bahwa Persib tidak akan pulang dengan tangan hampa. Tim ini sedang berada di puncak kepercayaan diri dan tahu bagaimana bereaksi ketika berada dalam situasi sulit, tegas Bung Binder. Menurutnya, Persib sudah menunjukkan kematangan luar biasa, terutama dalam kemampuan merespons situasi krusial. Bahkan ketika lawan menekan, ketika stadion bergemuruh mendukung tuan rumah, dan ketika wasit membuat beberapa keputusan yang dinilai merugikan, Persib tetap tampil disiplin dan fokus. Salah satu titik balik yang paling disorot Bung Binder dalam laga ini adalah gol balasan Persib yang tercipta dengan cara begitu cepat dan sangat rapi hanya beberapa menit setelah Lion City Sailors unggul terlebih dahulu. Bagi Bung Binder, gol itu bukan sekedar proses sepak pojok biasa, melainkan buah dari kecerdasan taktik yang matang. Itu gol yang indah sekali, gol yang super cerdas. Skema sepak pojoknya benar-benar hasil latihan yang matang. Kombinasi Tom Hai, Baros, dan kemudian tendangan geledek Frans Putros ke pojok kanan gawang itu sangat luar biasa, ungkapnya penuh kekaguman. Gol tersebut menurut Bung Binder bukan hanya mengubah skor, tetapi juga mengubah seluruh atmosfer pertandingan. Spirit Persib seketika bangkit. Lion City yang sebelumnya terlihat percaya diri mendadak ragu, sedangkan Persib justru semakin agresif dan yakin bisa menguasai pertandingan. Namun, laga ini tidak lepas dari kontroversi. Ada sejumlah keputusan wasit yang membuat banget penonton, khususnya bobotoh, mengelus dada, bahkan sejak babak pertama. Dan Bung Binder secara gamblang menilai bahwa kepemimpinan wasit dalam duel ini jauh dari kata ideal. Ada beberapa keputusan wasit yang jelas merugikan Persib, kritik Bung Binder dengan nada tegas. Ada momen handsball pemain Lion City di kotak penalti yang terlihat sangat jelas, tapi wasit tidak bergeming. Dalam pertandingan level internasional, itu seharusnya tidak boleh terjadi. Menurut Bung Binder, momentum handsball tersebut bisa saja mengubah skor dan arah pertandingan jauh lebih cepat. Namun, keputusan wasit membuat Persib harus bekerja lebih keras. Selain itu, Bung Binder juga menegaskan bahwa banyak pelanggaran keras dari pemain Lion City yang dibiarkan begitu saja tanpa ganjaran kartu apapun. Pelanggaran-pelanggaran keras itu bukan satu atau dua kali, banyak sekali yang harusnya diberikan kartu tapi dibiarkan. Ini tentu saja merugikan Persib karena ritme permainan mereka jadi sering terganggu tambahnya. Dalam pandangan Bung Binder, fakta bahwa Persib mampu meraih hasil positif di tengah kondisi yang begitu berat merupakan bukti sahih kualitas mereka.
Menurutnya, tim-tim besar memang selalu menghadapi hambatan besar, entah itu tekanan supporter, gaya bermain keras lawan, atau bahkan keputusan wasit yang merugikan. Namun, yang membedakan tim besar dengan tim biasa adalah bagaimana mereka bereaksi. Bagi Bung Binder, yang harus diapresiasi dari Persib adalah mentalitasnya. Meskipun dicurangi sedemikian rupa, mereka tetap fokus, mereka tidak terprovokasi dan menunjukkan kualitas sebagai tim besar. Ia menilai bahwa Persib tidak hanya bermain dengan kualitas teknis, tetapi juga kedewasaan mental dan kedisiplinan taktik yang jarang dimiliki tim-tim Indonesia ketika bermain di level Asia. Dalam analisis panjangnya, Bung Binder mencatat bahwa perkembangan Persib Bandung di era Bojan Hodak sangat signifikan. Kemenangan, konsistensi, dan stabilitas permainan Maung Bandung di berbagai ajang membuat klub asal Kota Kembang itu kini semakin disegani. Bahkan menurutnya, performa Persib di ACL 2 malam ini menunjukkan bahwa klub Indonesia sudah layak bersaing dengan tim-tim Asia Tenggara yang memiliki infrastruktur dan pengalaman internasional lebih besar. Persib saat ini sedang berada di jalur yang benar untuk bersaing di level Asia. Mereka bermain taktis, terorganisir, dan mentalnya kuat. Itu yang membuat mereka bisa mengatasi tekanan, termasuk tekanan yang datang dari keputusan wasit, kata Bung Binder. Pertandingan Persib versus Lion City Sailors malam ini memang menghadirkan ketegangan yang tidak biasa, bahkan sejak menit pertama. Lion City tampil agresif, bermain dengan pressing tinggi, dan mengandalkan kecepatan sayap mereka. Persib di sisi lain tampil lebih sabar, mengatur ritme, dan menunggu momen tepat untuk melakukan serangan balik. Ketika gol pembuka Lion City memperkeruh suasana, banyak penonton mengira Persib akan goyah. Namun justru sebaliknya, reaksi cepat Maung Bandung membuat seluruh atmosfer berubah total. Setelah gol Frans Putros, tensi pertandingan naik 2 kali lipat. Benturan demi benturan terjadi, laga mulai memanas. Pemain Lion City lebih sering melakukan tackle berbahaya dan Persib beberapa kali menjadi korban permainan keras tersebut. Namun tetap mereka tidak terpancing. Itulah yang menurut Bung Binder membedakan Persib dengan tim-tim lain. Tim besar tidak akan terpancing. Persib malam ini menunjukkan karakter itu, tegasnya. Pada akhir komentarnya, Bung Binder menyampaikan bahwa seluruh bobotoh patut merasa bangga dengan performa Persib. Bukan hanya karena hasil positif yang diraih, tetapi karena cara mereka meraihnya dengan kerja keras, kecerdasan taktik, dan mental juara. Bung Binder tutup, bobotoh harus bangga. Persib bermain sebagai tim besar. Mereka menunjukkan kualitas, mental, dan daya juang yang bisa membuat siapapun yang menonton berkata bahwa klub ini sedang menuju level yang lebih tinggi, tutupnya. Duel Persib versus Lion City Sailors di ACL 2 malam ini bukan sekedar pertandingan sepak bola. Ada drama, ada emosi, ada kontroversi, dan ada pembuktian kualitas. Dari banyak aspek, inilah laga yang menunjukkan bahwa Persib sedang berada dalam fase kematangan yang luar biasa. Mereka bermain sebagai tim besar, bereaksi sebagai tim besar, dan keluar dari tekanan sebagai tim besar. Dan sekali lagi, komentar Bung Binder pun terasa benar. Persib memang tidak datang untuk menyerah, mereka datang untuk membuktikan diri. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pertemuan antara Lion City Sailors FC dan Persib Bandung di lanjutan AFC Champions League 2 ACL 2 menjadi salah satu laga paling ditunggu pada pekan ini. Pertandingan tersebut bukan sekedar adu kualitas pemain, tetapi juga momen ketika kecerdikan dua pelatih top Asia Tenggara diuji habis-habisan. Di satu sisi berdiri Alexander Rankovic, arsitek Lion City Sailors. Di sisi lain ada Bojan Hodak, pembentuk identitas taktis Persib Bandung. Keduanya bukan pelatih sembarangan, keduanya dikenal sebagai figur yang sangat peduli pada organisasi permainan, disiplin struktur, dan detail-detail mikro yang sering menjadi pembeda dalam laga besar.
Karena itu, duel Sailors versus Persib bukan hanya pertandingan, melainkan pertempuran otak antara dua pemikir sepak bola modern. Kedua tim berada dalam fase sangat menentukan karena persaingan grup G ACL 2 sedang memanas. Setiap poin kini memiliki nilai tak ternilai. Satu kesalahan bisa membuat perjalanan ke babak berikutnya terhambat, sementara satu momen brilian bisa mengubah arah musim. Itulah sebabnya laga ini tidak bisa dipandang sekedar pertandingan grup. Ini adalah laga yang membawa tekanan mental, ujian kedalaman taktik, dan pertarungan nyali antara dua juru strategi. Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil positif di kompetisi domestik, sementara Lion City Sailors sebagai salah satu kekuatan baru Asia Tenggara berusaha membuktikan bahwa mereka bukan hanya kuat di atas kertas. Masing-masing membawa motivasi besar sehingga tensi pertandingan nyaris tak terbendung bahkan sebelum kick-off dimulai. Pertarungan pelatih otomatis menjadi sorotan utama. Alexander Rankovic adalah pelatih yang terkenal detail, pragmatis, dan teliti membaca alur permainan. Bojan Hodak adalah pelatih lugas, efektif, dan sangat piawai memaksimalkan karakter para pemainnya. Dua gaya berbeda, dua filosofi berbeda, namun satu tujuan sama, menang. Rankovic cenderung menekankan struktur rapat, pergerakan terorganisir, dan transisi cepat. Ia membangun Sailors dengan pendekatan sepak bola modern yang memadukan dominasi penguasaan bola dengan fleksibilitas serangan langsung. Di sisi lain, Hodak membawa Persib dengan identitas yang sangat jelas, disiplin defensif, serangan balik efektif, dan pressing terukur. Musik permainan Persib di bawah Hodak berjalan dengan ritme yang teratur, tidak mewah tetapi efisien, tidak selalu dominan tetapi mematikan. Duel keduanya akan memperlihatkan siapa yang lebih cepat membaca momentum, siapa yang lebih berani mengambil keputusan besar, dan siapa yang lebih matang merespon dinamika pertandingan. Kedua pelatih sama-sama memiliki komposisi pemain yang mendukung fleksibilitas taktik. Artinya, pertandingan ini bisa berubah bentuk dalam hitungan menit. Keputusan rotasi, intensitas pressing, hingga perubahan bentuk blok permainan bisa muncul kapan saja. Dalam laga-laga Asia, detail kecil sering menjadi faktor penentu. Apakah seorang pelatih telat melakukan pergantian? Apakah ia membaca pola lawan tepat waktu? Atau apakah ia mampu memanfaatkan momentum tertentu? Di ACL 2, margin kemenangan bisa sangat tipis, dan dalam situasi semacam itu, kualitas pelatih seringkali menjadi pembeda. Alexander Rankovic, sang arsitek struktur dan tempo. Alexander Rankovic dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan organisasi permainan, struktur blok pertahanan yang rapat, transisi cepat, serta fleksibilitas dalam mengatur tempo menjadi ciri khasnya. Sailors cenderung bermain dengan penguasaan bola tinggi, tetapi bukan tipe tim yang keras kepala. Mereka bisa berubah lebih langsung jika situasi menuntut. Kekuatan Sailors terletak pada kemampuan Rankovic menyesuaikan skema sesuai lawan. Dengan beberapa pemain kunci yang punya kemampuan bermain di berbagai posisi, Rankovic bisa melakukan rotasi formasi tanpa mengganggu identitas tim. Tekanan dari publik Singapura juga menjadi keuntungan tambahan untuknya. Dalam duel kali ini, Rankovic diyakini akan mencoba mengontrol tempo, memaksa Persib bertahan lebih dalam, dan mencari celah lewat serangan terstruktur. Di kubu Persib, Hodak membawa gaya khasnya, solid, efektif, dan rapi dalam bertahan. Hodak selalu menekankan pentingnya disiplin di seluruh lini. Ia membangun Persib menjadi tim yang nyaman tanpa bola, namun berbahaya ketika melakukan transisi. Persib di bawah Hodak sering terlihat sangat stabil saat menghadapi tim-tim dengan intensitas tinggi. Hodak tahu kapan harus menaikkan pressing, kapan harus menurunkan tempo, dan kapan harus meledak dengan serangan balik cepat. Pengalamannya menangani klub-klub Asia Tenggara membuatnya akrab dengan gaya bermain tim-tim seperti LCS.
Inilah yang membuat duel melawan Sailors berpotensi menjadi adu kecerdasan antar pelatih dan bukan hanya adu fisik antar pemain. Pertandingan ini lebih daripada hitungan 3 poin. Rankovic dan Hodak sedang membawa proyek besar untuk klub masing-masing. Bagi Lion City Sailors, pertandingan ini adalah kesempatan memperkuat citra mereka sebagai klub Singapura yang berambisi tampil sebagai kekuatan utama Asia Tenggara. Mereka ingin menunjukkan bahwa investasi dan pembenahan sepak bola Singapura sudah berada di jalur tepat. Sementara untuk Persib Bandung, duel ini adalah bagian dari ambisi lebih besar mengembalikan nama Indonesia di kompetisi Asia dan menunjukkan bahwa klub tanah air juga mampu bersaing dengan klub-klub terbaik Asia Tenggara. Dengan segala elemen tersebut, tensi grup yang ketat, strategi dua pelatih besar, fleksibilitas pemain, dan ambisi klub, laga ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase grup ACL 2 musim ini. Duet permainan taktis, rotasi cermat, pilihan pressing, hingga momen-momen detail dari pinggir lapangan akan menjadi penentu hasil akhir. Setiap keputusan Rankovic dan Hodak bisa mengubah jalannya pertandingan. Ini bukan sekedar duel dua tim, ini adalah duel dua pelatih dengan visi besar, dua klub dengan ambisi besar, dan dua gaya bermain yang sama-sama ingin menjadi yang terbaik. Bagaimana menurut kalian, bobotoh dan pecinta sepak bola nasional, siapa yang akan lebih unggul dalam duel taktik ini, Rankovic atau Hodak? Apakah Persib bisa mencuri poin? Yuk berikan komentar kalian. Persib Bandung bersiap menghadapi salah satu pertandingan terpenting mereka di fase grup AFC Champions League 2 ACL 2 2025-2026. Pada Rabu, 26/11/2025, Maung Bandung harus bertandang ke markas Lion City Sailors, tepatnya di Stadion Bishan, Singapura, untuk melakoni matchday kelima Grup G. Laga ini diperkirakan bakal berlangsung panas, penuh tensi, dan menentukan langkah Persib menuju babak gugur. Secara hitung-hitungan, Persib sebenarnya hanya membutuhkan hasil seri untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dengan posisi mereka yang saat ini menjadi pemuncak grup, kans untuk melaju ke fase gugur bisa dibilang berada dalam genggaman. Namun siapa sangka, target tersebut justru tidak menjadi pilihan utama tim. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyampaikan pesan tegas dan penuh keberanian. Alih-alih bermain aman dengan mengejar hasil imbang, ia menegaskan bahwa Persib justru akan mengincar kemenangan saat tampil di Singapura. Menurut pelatih asal Kroasia itu, bermain hanya untuk mendapatkan 1 poin justru berpotensi menjadi bumerang. Dalam pernyataannya yang dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib, Bojan mengatakan, "Jika kami hanya memfokuskan terhadap 1 poin, masalahnya kami bisa saja berpotensi kalah. Kami tentunya akan mencoba memenangkan pertandingan besok. Sejauh ini kami sudah melakukannya dengan baik," kata Bojan Hodak. Pernyataan itu menunjukkan betapa Bojan tidak ingin para pemainnya terjebak pada pola pikir bertahan atau sekadar mengejar kedudukan aman. Ia ingin Persib tampil agresif, percaya diri, dan mengambil alih kontrol penuh dari jalannya pertandingan. Sebuah pendekatan yang selaras dengan prinsipnya sejak awal menangani skuad Maung Bandung, bermain dengan karakter kuat dan mental besar. Optimisme Bojan bukannya tanpa alasan. Persib memang sedang berada dalam momentum luar biasa. Mark Klok dan kawan-kawan sukses mencatatkan 7 kemenangan beruntun di semua ajang, sebuah pencapaian luar biasa yang membuat kepercayaan diri tim berada pada titik tertinggi. Dalam lanjutan komentarnya, Bojan menambahkan, "Saat ini tim sedang dalam rasa percaya diri yang baik. Kita tahu Persib meraih kemenangan 7 kali secara beruntun. Itu sangat bagus untuk meningkatkan rasa percaya diri para pemain. Tapi setiap pertandingan tentunya akan ada tantangan yang lebih besar karena kami akan bermain melawan finalis musim lalu. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit." Kalimat tersebut menegaskan bahwa Bojan tidak menganggap remeh lawan. Lion City Sailors adalah tim yang musim lalu menembus partai final ACL 2.
Mereka tampil dengan kualitas permainan yang disiplin, agresif, dan sangat kuat ketika bermain di kandang. Tantangan besar sudah menanti Persib, namun justru disitulah Bojan ingin menegaskan karakter timnya. Laga ini pun menjadi ujian besar bagi Persib, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga mentalitas. Apakah mereka mampu menjaga konsistensi performa? Apakah mereka bisa mempertahankan momentum 7 kemenangan beruntun di tengah tekanan laga tandang Asia? Dan yang terpenting, mampukah mereka mewujudkan ambisi sang pelatih untuk kembali membawa pulang 3 poin? Satu hal yang pasti, pertandingan di Stadion Bishan nanti akan menjadi salah satu duel paling krusial bagi Persib musim ini. Kemenangan akan membuat mereka lolos sebagai pemuncak grup, menjaga tren positif, sekaligus menunjukkan bahwa mereka benar-benar siap bersaing di level Asia. Bagaimana menurut Anda, Bobotoh dan para pecinta sepak bola tanah air? Apakah langkah berani Bojan Hodak untuk tetap mengejar kemenangan adalah keputusan yang tepat? Mampukah Persib mempertahankan momentum 7 kemenangan beruntun mereka?